sebuah perbukitan yang banyak sekali harta karun. Apa benar? Betul Mas, di sini nih. Yang di dalam peti juga ada, yang di dalam guci juga ada. Dan itu berupa emas, emas murni. Dan saya juga masih tahu tokonya waktu itu karena memang dia butuh dana itu dijual juga. Saya pernah mengantarkan beliau ke sana. Orang yang mendapatkan emas dari sini? Ya, itu dijual ke sana. Dijual ke sana. Dan nyata-nyata menjadi emas. Betul emas, emas itu. Tidak berubah jadi ranting, enggak, gitu enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jadi di kesempatan hari ini saya berada di wilayah Nganjuk, Jawa Timur. Dan hari ini kebetulan tadi kita di warung kopi bertemu saudara kita kembali, Pak Darminto. Yang beberapa hari kemarin kita sempat bertemu beliau di sebuah punden desa. Nah, kali ini ternyata Pak Darminto ini sangat berpengalaman banget tempat-tempat mistis yang ada di wilayah Nganjuk ini. Ini dinamakan tempat apa namanya Pak Darminto? Punden apa? Putuk Budo. Putuk Budo ada di wilayah Kecamatan Lengkong. Di sana kan ada cungkup ya. Apakah ini juga punden desa gitu? Betul, itu adalah yang diuri-uri, dihormati sekali warga sini namanya Mbah Budo. Makanya namanya Putuk Budo. Putuk itu menjelaskan tempat yang punya dataran agak tinggi dan yang ada di sini adalah Mbah Budo namanya. Mbah Budo itu kan kalau bahasa Indonesianya kan Buddha. Agama Buddha gitu ya? Ya mengarah ke salah satu agama Buddha gitu mungkin. Ya seperti itulah memang ceritanya dari kakek-kakek dulu seperti itu. Saya akan langsung menuju ke cungkup sana ya. Yang di bawah pohon. Apa ini namanya ini? Jadi ini pohon jati ini tua sekali. Usianya sangat tua kalau melihat dari besarnya pohon. Nah ini namanya Jati Budo. Juga Jati Budo? Jati Budo itu yang 9 Jati Budo, terus kan semua 12. Berarti kalau 12 itu kurang berapa? 3. Yang 3 itu katakan ya tantrik. Apa yang membedakan jati biasa sama Jati Budo ini? Jati Budo itu waktu itu beliau itu sebagai tenger. Memang banyak jati di sini waktu itu, tapi Mbah Budo itu membuat tempat ini putuk yang dipagari dengan jati, menjadi tenger tempatnya beliau ada berada gitu loh. Jadi membedakan dari jati-jati yang lain. Oh, tandurannya Mbah Budo, pagari saka Mbah Budo begitu. Jadi istimewanya ini kalau ada tempat-tempat sangar biasanya itu ya maaf ya, ini saya buka sedikit, ada pabrik yang mau dibangun, kalau tempatnya itu singit, sulit itu diambilkan sedikit ya bisa pangnya, bisa kulitnya itu langsung ditanam di situ. Syukur kalau ada bijinya itu ditanam, insya Allah nanti menjadi tambar, towar, menjadi tanah yang subur, tidak mengganggu apa yang ada di tempat itu bisa hilanglah tawar. Istimewanya gitu. Di sisi gaibnya ketika pabrik dibangun di tanah angker, ketika ditanami pohon ini betul, netral. Gitu netral. Ya? Pernah juga ada orang dari Bali itu mau bangun perumahan ya sulit sekali, terus diambilkan di sini, terus dia ke sini ternyata sekarang sudah menjadi perumahan yang hebat, sudah ramai. Nah seperti ini juga. Masuk Jati Budo ya. Ini pagar jujur saja saya juga tahu, cuma dari cerita-cerita juga seperti Mbah Budo ketika penjenengan itu ke sini itu membawa banyak harta karun. Karena Mbah Budo itu asli orang dari kerajaan waktu itu, kerajaan salah satu putra raja yang terusir gitu. Dia meninggalkan kemewahan untuk menolong umat rakyat-rakyat kecil. Jati Budo ini pagar, baik pagar nyata maupun goib, harta karun yang ditanam beliau di sini gitu loh. Di masa lampau gitu. Di masa lampau dan masa-masa sekarang itu dari anak cucu beliau, keturunan beliau ternyata menjadi orang-orang yang hidupnya itu mapan semua. Dengan cara penjenengan Mbah Budo ini memberi, kita nggak tahu. Di sana itu makam atau apa Pak? Bisa ke sana Pak? Monggo. Di bawah pohon apa itu? Beringin. Ada beberapa pohon jati campur apa ini ya? Ini nama bulun seperti itu kan. Ada 12 ini. Besar. Jumlah keseluruhannya nggih? Keseluruhannya. Sini banyak sekali sesajen Pak Minto ya. Sesajen dan perdubaan. Tentunya tempat ini juga kayaknya sering didatangi peziarah atau orang-orang yang punya tujuan tertentu. Ya ini pusernya namanya ya, puser. Ini salah satu mahkota pusernya. Ini kalau hari-hari tertentu ini ada sinar seperti gitu. Ada sinar? Iya. Pusernya Pak? Ya itu menandakan bahwa beliau masih di sini.
Karena waktu itu ada pesen beliau, "Nggih anak putuku, lamun aku besok isih murup tengerku, ateges aku isih nunggoni keselamatan anak putuku." Ngoten. Kalau ini ada apa yang namanya ya macam-macam ya, ada bunga, ada dupa, itu memang mereka juga aja punya kepentingan tertentu. Sebagai syarat ritual tujuan yang dihajatkan di sini, berdoa di sini. Ya. Kalau batu yang agak unik ini batu apa namanya, Pak? Ini batu penger tunggal. Terus kalau sampean ingin tahu ini seperti batu ya, batu yang unik, ditanya para leluhur saya ini bako delekan. Bako delekan, pirsa? Untuk susur. Nah, itu kan orang-orang dulu kan meskipun laki-laki kan pakai susur juga ya. Ini bako delekan sampai jadi batu ini. Kalau punya hajatan, kalau ini dipegang lunak berarti terkabul. Ada tetangga saya itu nggak punya anak, sudah berumah tangga hampir 15 tahun kesini. Terus yang laki-laki perempuan megang itu lunak, sekarang sudah punya anak 3. Gitu. Gitu nggak? Makanya kalau kesini nih ya seperti wajib ya, harus membawa tembakau meskipun sedikit gitu. Kalau kasih sajen gitu loh. Jadi tidak hanya sekedar punden saja. Bukan. Namun banyak juga orang yang meyakini tempat ini adalah tempat di mana doa-doa orang yang lagi susah itu mudah dikabulkan. Betul, juga. Itu juga ada salah satu pejabat baru saja ya, mungkin baru saja ini Mas. Beliau sangat sekarang namanya ya, bingung loh, pusing ya. Itu kesini terus tidur di sini. Biasanya tertidur, dalam tidur itulah beliaunya itu memberi, kadang-kadang menemui, kadang-kadang cuma suara gitu. Harus kasih petunjuk gini gitu. Ya, kapan itu ada janji saya juga akan ke sini lagi bersyukur karena dikabulkan. Dia tetap menjadi seorang pejabat. Nggak jadi di demo gitu loh ceritanya. Jujur saja saya. Ya makanya ini saya nggak bisa sebut namanya karena juga sedikit privasi ya. Dinamakan Punden Mbah Budo. Yang tadi sempat terpotong ceritanya sebuah perbukitan yang di warung kopi. Kita juga mendengar cerita bahwa ini dulu banyak sekali harta karun. Apa benar? Ya, saya juga akan ngomong apa adanya. Sekali saya diajak sama waktu itu juru kuncinya. Cuma niat saya cuma ingin tahu hanya melihat saja. Memang betul Mas, di sini nih. Yang di dalam peti juga ada, yang di dalam guci juga ada. Makanya itu ada pagar, namanya pagar Jati Budo itu. Ini tanpa izin beliau nggak bisa diambil itu, nggak akan bisa ngambil. Betul itu. Dan itu berupa emas murni. Itu terlihat di kasat mata atau hanya orang-orang yang memiliki kelebihan seperti indera keenam gitu? Harta karun yang ada di sini. Kalau memang punya indera keenam, insya Allah bisa menembus. Tapi kalau memang diberikan itu kasat mata, Mas. Kasat mata. Dan saya juga masih tahu tokonya waktu itu karena memang dia butuh dana itu dijual juga. Saya pernah mengantarkan beliau ke sana. Orang yang mendapatkan emas dari sini? Ya, itu dijual ke sana. Dijual ke sana. Dan nyata-nyata menjadi emas. Betul emas itu. Tidak berubah jadi ranting. Enggak. Pernah nggak ada upaya dari para metal detektor atau pemburu harta karun itu ke sini untuk mencari? Ya, mungkin saya nggak tahu, mungkin juga ada mungkin. Tapi ya, saya percaya bahwa selama Jati Budo ini masih berdiri itu sulit kalau tanpa izin penjenengan ini. Ya, di mata penglihatan kita memang terlihat seperti pohon jati, tapi di sisi gaibnya mungkin lain gitu ya. Lain. Kalau saya lihat Pak Minta ini punya pengalaman atau cerita dari ya mungkin teman atau orang yang pernah sukses mendapatkan sesuatu di sini atau apa, pasti punya tentang sebuah perbukitan yang dimana perbukitan ini ternyata di sisi gaibnya banyak sekali tersimpan harta karun. Pak Minto, ini kan hanya edukasi, bukan membuka aib atau privasi. Orang boleh percaya, boleh tidak, tapi jenengan pasti yakin bahwa di sini masih banyak harta karun. Kalau tadi metal detektor itu kan jenengan tidak tahu, tapi juga bilang mungkin saya nggak tahu, ada lah gitu ya. Dari spiritual, barangkali jenengan punya cerita tentang perbukitan yang penuh dengan harta karun ini seperti apa? Betul Mas. Kalau Bukit Harta Karun, Bukit Budo itu memang ya saya berani berkata bahwa memang betul ada. Cuma di dalam ya katakanlah istilahnya kalau orang mau meninggal itu
meninggal wangsit ya, Nggih. atau amanah Nggih. kepada anak cucunya. Lamun yang besok wis puruting jati, bondo donya sing tak simpen iku pilih ono pasang jenenge golongan Panrawangan atau Guwa Panrawangan nggih. Nggih. Guwa Panrawangan. Gowo nggih. Nggih, Guwa Panrawangan. Guwa niku lubang yang ada di dalam salah satu batang pohon. Itu bisa menerawang, bisa melihat harta karun itu masih ada apa tidak dan di mana tempatnya gitu. Kalau di sini di mana tempatnya? Iya ya, di mana ya? Ini penasaran ya, teman-teman, kita penasaran. Makanya kita pancing, ternyata Pak Minto ini punya cerita yang Iya. kita bilang takut untuk menceritakan. Pak Minto, untuk edukasi, masih ada nggak lubang tersebut? Iya. Boleh ditunjukkan ke pemirsa semuanya ini? Iya. Boleh saya minta izin sebentar kepada Yang nggih? Iya, monggo. Nggih. Inilah namanya Gowo Panrawangan. Nah ini. Oh iya. Ini Gowo Panrawangan. Gowo atau lubang di dalam pohon. Iya. Nggih. Iya. Itu di dalam gowo atau lubang itu ada bekas lubang ya, Pak? Iya, ini Gowo Panrawangan. Jadi beliau mengizinkan anak cucunya melihat harta karun yang ada di tempat ini melalui Gowo Panrawangan ini. Tentu saja atas izin beliau. Tadi saya sudah minta izin dan diperbolehkan. Seandainya ingin membuktikan ya boleh saja karena itu juga hak sampean, tapi dengan tata cara yang baik. Jangan nggak usah mencuri-curi tapi izin sama apa juru kuncinya ada. Nggih. Atau menemui saya nanti saya antarkan. Sebenarnya jenengan nggak ingin menyampaikan ya? Iya, ya memang sudah waktunya seperti ini untuk sudah zamannya, sudah Iya. waktunya lah. Jadi ketika orang ritual di sini ingin penasaran kah atau bagaimana ingin mengetahui nggih, tentang ini apa namanya gowo? Gowo Panrawangan. Yang tentunya tidak semua orang diizinkan atau dikasih lihat gitu ya. Betul. Hanya sesuatu di alam gaib sana nggih, Pak. Teman-teman, jadi di sini sahabat baca yang awalnya saya kaget, ternyata itu ada sebagai bukti kan ada apa? Bekas dupa nggih Pak Minto nggih. Iya. Jadi memang harus bakar dupa dulu gitu atau ritual Ya dulu. seperti itu. Sama lihat saya ini duduk di apa? Ini Mas ya. Kalau orang yang memiliki indera keenam atau ketajaman batin, ini termasuk dampar Mas. Dampar itu apa, Pak? Dampar itu adalah palenggan, tapi seperti mimbar lah istilahnya mimbar ya, mimbar. Dampar mimbar di mana penjenengane yang Buddha itu memberi wejangan pengarahan spiritual kepada para biksuni-biksuni atau pengikut-pengikut beliau yang ada di sini. Dan ini tadi saya juga atas izinnya karena semuanya harus dibuka. Dan barang siapa yang di sini itu sampai matahari di atas duduk di sini, insya Allah semua hajatannya itu akan terkabulkan, hatinya tenang gitu. Karena apa? Karena secara rohani dia mendapat wejangan. Waktu penjenengan ini pun yang Buddha itu memberi wejangan pitutur luhur pada semua ya santri atau biksuninya tadi. Ngaten. Ini dampar Mas. Betul, atau betul, singgasana gitu ya. Singgasana, iya, Singgasana betul. gitu ya. Dan di situ pengikut penjenengan itu banyak sekali. Ya memang seperti itulah. Karena di sini itu memang tempat Sang Mahasuni atau Maha Buddha itu. Jadi di sisi gaibnya yang terlihat ini adalah pohon. Ternyata ini sebuah singgasana atau dampar Betul, gitu yang dampar. disampaikan. Di sekeliling sini juga banyak pohon-pohon jati dan pohon yang lainnya. Mungkinkah yang terpagar ini adalah sesuatu yang di sisi gaibnya juga merupakan bangunan gitu, Pak? Betul. Ini apa ya? Bangunan pendopo seperti ya hampir seperti depan saya itu. Ini lebih luas sekali Mas ini. Luas Di sekali. perbukitan ini ya. Betul. Jadi sebenarnya di sisi gaibnya juga banyak bangunan-bangunan Betul, seperti pendopo-pendopo betul. gitu. Ada gedokan jarian ada ya. Terus untuk ya seperti kolam untuk mandi aja juga ada. Oke. Tapi yang gudang harta ya ini gudang harta. Betul gudang harta. Yang lubang apa? Nah, ini untuk melihat tadi Pak Gowo Panrawangan tadi. Oke, Pak Darminto, pesan dari jenengan untuk yang terakhir tentang tempat ini seperti apa? Pesan saya untuk saudara saya, khususnya yang penjenengan yang mengikuti apa yang saya sampaikan ini adalah cerita dari para nenek moyang leluhur saya.
Dan andekan berkenan monggo, nggak berkenan nggak masalah. Di sini kita hidup harus berukun, dan apa yang saya sampaikan juga apa yang ada di sini ini itu pun sama membuktikan boleh dengan catatan tidak merusak atau merugikan apa yang ada di tempat sini. Boleh, tentu saja atas izin atau tuntunan sang juru kunci. Tuh. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kita hidup berdampingan, jangan memandang keyakinannya, tapi memandangnya bahwa kita sama-sama umat Tuhan Yang Maha Esa. Gitu. Karena kalau diceritakan dengan lisan, gaib itu di luar nalar ngoten Ya, nggih. betul. Oh ya, sampean juga saya kasih petunjuk bahwa sang Buddha ini punya saudara. Cuma jelasnya itu betul saudara kandung atau saudara angkat. Namun di belakangan beliau mendapat penggerakan dari Tuhan Yang Maha Esa itu dia memeluk agama lain. Betul. Nah, pada mulanya itu rukun karena tradisi agama Islam dan agama Buddha ya tadi akhirnya memeluk agama Islam karena beliau menjadi salah satu murid daripada santri dari satu wali. Akhirnya belakangan terjadi gesekan gitu. Gesek akhirnya sudah, karena kita memang sudah nggak sepaham, sampean sebaiknya kita pisah gitu. Aku nggak mau pisah Kang Mas waktu itu, tapi aku tetap minta dekat dengan sampean. Oke, boleh kamu dengan saya. Akhirnya di situ di sebelah timur itu. Oh, jadi di sekitar sini juga ada sebuah tempat keramat yang masih ada kaitannya dengan lokasi ini. Betul, itu muridnya asli wali. Jadi gini, kita keliling mereview tempat-tempat yang jenengan ketahui sejarahnya yang masih di area Nganjuk sini nggih. Iya. Berkenan nggih? Monggo. Oke, jadi teman-teman habis ini kita akan mendatangi sebuah tempat lagi yang tidak jauh dari lokasi ini. Yang di sana itu ada sungai kecil nggih. Ya itu jurang, Bang. Di sana. Jurang dalam. Oke. Jadi kita eksplor langsung ke sana Pak Minto. Dan untuk tayangan kali ini saya akhiri sampai di sini dulu di sebuah tempat keramat yang dinamakan Bukit Budo, Jati Budo, yang ada di Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur ini. Oke, semoga bermanfaat. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf barangkali ada tutur kata yang salah atau ucapan yang salah, harap dijadikan maklum. Konten kali ini hanya edukasi, tidak promosi. Bagi yang percaya dengan gaib monggo, yang nggak percaya silakan di skip. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.